Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto Bunda, CGP Angkatan 10 dari SD Poligula, Kabupaten Gorontalo Utara. Hari ini saya akan melaksanakan supervisi menggunakan paradigma coaching. Nah, pelaksana supervisi ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Hasrah Kaum. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN 1 Poligula. Nah, untuk mengetahui rangkaian daripada supervisi yang akan saya laksanakan, simak video berikut. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar Bu Hasrah hari ini? Ya, alhamdulillah baik-baik, Pak. Hari ini saya akan melakukan supervisi Bu Hasrah, dan yang menjadi sasaran saya adalah Ibu sebagai guru kelas 6. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan supervisi ini saya gunakan sebagai bentuk evaluasi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu Hasrah lakukan di kelas. Nah, supervisi kali ini mungkin akan berbeda pelaksanaannya karena supervisi hari ini adalah menggunakan paradigma coaching. Nah, kegiatan observasi ini sebagai persiapan awal untuk Ibu Hasrah nanti, agar ketika melakukan proses pembelajaran Ibu sudah siap. Nah, iya, Pak. Kapan Bu untuk dilaksanakan Bu? Hari ini, Pak. Baik Bu, untuk pembelajaran hari ini tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Yaitu berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, peserta didik mengenal rangka, sendi dan otot serta fungsinya. Yang kedua, peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi dan jenis otot. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi dan otot menjalankan fungsi. Baik Bu, selain tujuan pembelajaran, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang ingin saya amati ketika observasi nanti apa? Ya, yaitu area keaktifan murid, karena pada saat kegiatan pembelajaran mereka cenderung hanya murid tertentu saja yang aktif, sedangkan yang lainnya hanya mengandalkan teman yang mereka anggap pintar di kelas. Oh, jadi begitu ya. Baik Bu Hasrah, untuk strategi pembelajaran nanti seperti apa? Yaitu saya menggunakan metode problem based learning, yaitu pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Oh, jadi strateginya berpikir kritis dan selalu terampil dalam penyelesaian masalah. Iya, Pak. Untuk media pembelajaran Ibu Hasrah nanti, apa yang akan Ibu gunakan? Yaitu saya menggunakan LKPD dan media PowerPoint dan bahan praktik. Nanti di pembelajaran nanti, kira-kira harapan Ibu Hasrah dalam kegiatan supervisi nanti seperti apa? Ya, harapan saya nanti setelah ini anak-anak menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan selalu berpikir kritis pada penyelesaian suatu permasalahan. Nanti setelah saya melakukan kegiatan observasi selanjutnya, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi Ibu Hasrah dengan didampingi oleh ibu praktik pengajar saya. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira menurut Ibu Hasrah dari percakapan kita ini, apa yang Ibu Hasrah dapatkan? Yaitu saya menjadi tahu untuk mengajar nanti apa saja yang masih perlu saya siapkan lagi dari sekarang. Oke, baik Bu, terima kasih ya atas waktunya. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, Ibu sudah bisa
melaksanakan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan observasi kelas sebagaimana tindak lanjut daripada percakapan pra-observasi bersama Ibu Has selaku bimbingan saya dalam pelaksanaan praktik coaching. Nah, pada kesempatan ini juga ketika pelaksanaan observasi nanti saya tidak hanya sendiri, tapi saya turut mengundang langsung Ibu Kepala Sekolah karena pada percakapan sebelumnya beliau yang selaku bimbingan saya meminta agar menghadirkan Ibu Kepala Sekolah untuk melihat situasi pembelajarannya. Nah, untuk melihat situasi pembelajarannya seperti apa keseruannya, mari kita lihat. Saya guru yang terbaik. Guru saya guru yang terbaik. Saya bisa sukses. Saya bisa sukses. Kepada ketua kelas, Ibu minta untuk dapat memimpin yaitu doa. Bagaimana cara kita mengkonsumsi, yaitu makanan yang bergizi. Bagaimana kita sehat, yaitu tentunya tidak lepas yaitu dengan berolahraga. Nah, adapun materi kita pada pagi hari ini tentang rangka, sendi, dan otot. Ya, adik-adik sudah mendengar yaitu tentang rangka, tentunya sudah ada hayalan ya. Untuk menyanyikan lagu Setengah Rangka Manusia, maka mulai kita berdiri sambil bernyanyi memegang alat tubuh kita. Siap? Siap. Dimulai. 1, 2, 3. Ini sistem rangka manusia. Ada 5 bagian utama. Tengkorak, tulang rusuk juga. Tulang belakang jangan lupa. Pada buku yang Ibu sudah bagikan tadi ada topik ya yang nantinya Hendra akan amati di depan. Ya, coba kira-kira siapa yang mau untuk menampilkan peran di depan kelas, yaitu bagaimana cara tubuh kita ini bisa bergerak dengan baik. Ya, coba siapa yang mau, silahkan. Ya, maju. Oke, siapa yang berani? Ayo. Saya, Bu. Oke, tentunya adik Iqbal yang akan maju, kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, berikut siapa lagi? Ya, silakan adik Milan ke depan untuk dapat memberikan peran antara dua tokoh yang ada pada Ikut terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Kamu masih di sini. Pada buku yang Ibu sudah bagikan tadi, adik-adik akan membuat yaitu replika tangan, ya. Contohnya seperti ini, ya. Jadi di sini ada alat tambahan yang kita sudah siapkan. Yang pertama yaitu kertas, kemudian alat tulis, kemudian gunting, sedotan, kemudian adik-adik, Ibu akan bagi kelompok menjadi 2, yaitu kelompok matahari dan kelompok mawar. Nah, sekarang kalian membagi kelompok saja, dan nanti sebentar Ibu akan bagikan apa yang kalian akan kerjakan pada lembar tersebut. Silakan. balik kerja.
namanya mawar. Dan di kelompok sini yaitu namanya kelompok matahari. Kalian baru menggambar, yaitu kamu punya tangan, ya, atau membuat replika tangan. Setelah itu ada perintah yang berikut. Sudah. Sama-sama ini, sama-sama. Ya Allah. Maka cepatnya lebih bagus dalam perhatikan untuk kelompok matahari dan kelompok mawar ya, ketika kita sudah melakukan yaitu menggambar replika tangan, maka perintah yang kedua yaitu menggunting. Ya, guntinglah gambaran yang kamu sudah dapat tadi. Ya. Silakan digunting. Silakan digunting. Kelompok matahari silakan digunting. Jari, ya. Ini sedotan. Perintah yang berikut yaitu kalian akan menempelkan dengan menggunakan selotip. Sudah hasilnya, coba diceritakan bagaimana cara menghubungkan yaitu bahan dan alat yang sudah menjadi satu replika tangan. Ya. Bisa diceritakan. Pertama-tama saya sampai di belas. Pertama-tama saya menggambar tangan saya dan saya mengguntingnya sesuai polanya. Baru saya menempelkan selotip di gambar itu. Baru saya menempelkan selang dan saya masuki benang ke dalam selangnya dan jadilah Seperti ya. Oke, dilanjutkan dengan kelompok mawar. Karena sudah diceritakan, maka kau akan menggerakkan yang sudah jadi. Oke, silakan digerakkan. Mana ibu jari? Pada replika tangan digerakkan ibu jari. Ya. Jari telunjuk. Mana jari telunjuk? Mana jari tengah? Mana jari manis? Mana jari kelingking? Ya, maka itulah yang disebut dengan jari yang terdiri atas ada rangka yang ada pada tangan tersebut ya, yang kalian sudah tempel pada gambar tersebut. Kemudian ada
Ya, Sandy itu yang dapat menggerakkan tadi ya. Ya, yang bisa menggerakkan. Ayo keluar ke. Iya, ada video kelompoknya si siapa? Membantu lingkaran. Untuk lingkaran ya. Membantu lingkaran. Ya. Betul. Ya. Baik sama. Kalau bergerak tangan satu apa-apa saja. Satu apa-apa. Oke, silakan pimpin Fadil melompat. Teman-teman, mari kita melompat. Teman-teman, ayo kita gerakkan tangan kanan kita dan tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, lari di tempat. Ya, selesai. Maka itulah yang disebut dengan dalam kelas. Dan dibantu oleh teman-teman. Di sini untuk rumus dan jawaban Baca-baca kerja. Saya, aku, untuk kelompok bawah, Ibu pengecek apakah sudah selesai? Sudah. Ya, Ibu berikan kesempatan 5 menit lagi. Ya, karena di situ pertanyaan hanya 2 nomor ya. Jadi tidak banyak pertanyaan, silakan kalian jawab dengan tepat. Oke, ada yang sudah selesai di antara kelompok itu? Ya, angkat tangan. Siapa? Ya, alhamdulillah sudah mengerjakan 2 kelompok dengan baik. Maka Ibu akan kumpul kembali dan ini akan Ibu periksa apakah hasil daripada kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto Dunda, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Gorontalo Utara. Hari ini saya akan melakukan supervisi pada tahap pasca observasi, yaitu guru kelas 6 yang kemarin sudah saya supervisi. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh pengajar praktik, yaitu Ibu Haja Hasna Ertone SI MSI. Kemudian ada Ibu Hasra yang selaku guru kelas 6 yang telah saya laksanakan observasinya. Nah, untuk mengetahui tahap selanjutnya, silakan simak video berikut. Selamat pagi Bu Hasra. Terima kasih untuk kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini. Ya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih karena sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi ini. Baik Bu, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan supervisi kelas yang sudah dilakukan. Alhamdulillah, mungkin karena belum terbiasa, jadi saya merasa tegang, tetapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, semuanya berjalan dengan baik. Baik Bu, terkait dengan supervisi,
di dalam kelas tadi, saya ingin hanya memberi saran dari kegiatan pelaksanaan supervisi tadi itu. Saya melihat kegiatan pembelajaran di kelas yang Ibu sudah laksanakan itu sebenarnya sudah baik. Nah, dilihat dari antusias siswa yang aktif dan semangat dalam proses pembelajaran, kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sarankan dan untuk Ibu tingkatkan. Ini terkait ke depannya tentang proses pembelajaran. Nah, saya melihat dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan ini, sebenarnya yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu, kalau dalam proses sekarang ini pembelajaran yang tren itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Namun mungkin Ibu Hasra belum terlalu mengetahui atau bagaimana tadi saya melihat pembelajaran itu, karena ciri-cirinya tadi itu kan ada, jika kita samakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi ini nanti mengajak kita guru lebih mengarah kepada peserta didik. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini tentu ada 3 aspek yang perlu harus kita ketahui, dan ini menjadi strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, misalnya ketika dalam pembelajaran tadi saya melihat Ibu kan di situ Ibu ada menampilkan beberapa media pembelajaran dari teks bacaannya, kemudian ada videonya. Nah, di samping itu bisa dikatakanlah media pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah bervariasi. Jadi kalau kita tarik lagi untuk dalam pembelajaran berdiferensiasi, sebenarnya itu tidak jauh lah, bisa dikatakan seperti itu, seperti pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, baik Pak. Terima kasih atas sarannya. Ya Bu, jadi adakah hal yang ingin Ibu tanyakan? Ya, ada. Yang saya tanyakan, kira-kira bagaimana gambaran pembelajaran berdiferensiasi ini agar saya lebih memahaminya dan dapat melaksanakan di kelas saya. Baik Bu Hasra, pembelajaran berdiferensiasi itu dia menggunakan 3 strategi. Sebagaimana saya katakan di awal tadi, yaitu ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, yang didasarkan pada kebutuhan belajar siswa. Untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut, kita perlu melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan profil belajar murid. Nah, untuk memberikan supaya ini kenapa kita harus membuat pemetaan dari profil belajar peserta didik itu, supaya kita untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Kemudian mengingat bahwa murid-murid kita ini mungkin gaya belajarnya yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar yang bervariasi. Nah, misalnya dalam proses pembelajaran itu kan ada yang namanya visual, kemudian ada auditory, kemudian ada kinestik. Nah, contohnya visual ini kita mendengar berupa kita melihat gambar atau menampilkan sesuatu melalui media pembelajaran, misalnya PowerPoint itu. Kemudian untuk auditory ini misalnya guru itu atau siswa ketika belajar mereka ada teks lah, misalnya teks, atau misalnya dalam pembelajaran lain kita rekam, kita taruh di HP, kemudian kan untuk memenuhi gaya peserta didik tadi. Kemudian untuk kinestik ini
yang menurut saya mungkin ini tidak dapat diterapkan pada semua pembelajaran, mengingat hal ini karena dia sambil belajar dia harus menirukan gerakan itu. Oh begitu ya Pak. Ya kalau begitu terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan kepada saya. Ya sama-sama Bu Hasra. Semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Ya kalau begitu saya mohon mundur dari Silakan. wawancara ini. Silakan Bu. Terima kasih.